Perkenalkan, nama saya Marzumi. Saya berasal dari Rosbam yang beralamat di Gentan, Margo Agung, Seigan Sleman. RT-nya RT 05 RW 19 di Seigan Sleman. Oke. Nah Pak, ini tadi kan menarik nih Pak, ada sekolah bambu ya Pak ya? Ya. Nah itu gimana itu Pak, konsepnya gimana? Kalau sekolah bambu ini sebetulnya dulu ini adalah kompetisi proposal tingkat nasional kita masuk 10 besar dan dibiayai oleh salah satu lembaga setelah dompet duafa itu kan itu kita dibiayai untuk program sekolah pengrajin bambu full gitu kan. Sehingga nanti prosesnya sebetulnya ini adalah kegelisahan teman-teman di Ros Bambu terhadap proses regenerasi, kemudian juga proses ekologi gitu kan, karena pembibitan, karena faktornya adalah di dalamnya ada kita menyentuh hulu dan hilir. Hulunya itu adalah pembibitan di sektor bahan baku bambu, yang sekarang kan beberapa jenis bambu itu kan kebutuhan bambu itu sangat banyak, tetapi orang yang care, orang yang peduli terhadap pembibitan itu kan sangat sedikit. Apalagi kita ada beberapa jenis bambu itu yang sulit dibibitkan gitu kan. Itu kan perlu juga tanggung jawab moral kita selaku pengrajin, ya berani menanam, berani memanen, ya berani menanam gitu loh. Nah, itu konsep itu yang perlu kita kita lakukan di pembibitan. Kemudian sekolah pengrajin bambu ini juga untuk mempelajari tentang proses pengawetan, karena bambu itu kan rentan terhadap serangan bubuk, serangga tolor, bubuk kering dan lain-lain. Itu kan ada perlu proses perlu pengetahuan tentang pengawetan bambunya. Mau pakai metode apa? Metode rendam, metode gravitasi, atau metode vakum dan lain-lain kita ajarkan gitu kan. Sehingga di situ pengrajin yang ada di dalam juga ada pengetahuan tentang pengawetan, bahwa bambu itu perlu diawetkan gitu. Tidak murni langsung dibikin ada bambu dibikin produk, mungkin hasilnya kan tidak optimal. Kemudian di dalamnya juga ada sekolah produksi. Sekolah produksi ini macam-macam itemnya. Ya ada konstruksi, ada meubiler, ada home decor, ada pernak-pernik lah gitu kan, untuk kerajinan kecil-kecil. Ini semua kita ajarkan di dalamnya. Nah, tinggal teman-teman mau milih yang mana gitu kan. Karena ada beberapa paket itu, saya mau ambil paket produksi, saya mau ambil paket pembibitan, atau saya ambil paket pengawetan. Saya ambil paket semuanya, tapi yang prioritas diproduksi. Pembibitannya juga dapat mungkin sehari, kemudian pengawetannya juga sehari, yang lain bisa sampai 3 hari 4 hari gitu kan. Oke. Berapa Pak biayanya nih Pak, kalau misal saya pengen daftar? Relatif Mas, kalau kita kan ada juga mekanisme bagi duafa itu kita gratiskan. Bagi duafa ya, dalam artian ya ada mualaf, ada fakir miskin, itu kita gratiskan proses pembelajarannya. Tapi kalau pengen belajar di sini orang luar, mesti dia butuh nginep, butuh akomodasi, itu biasanya ditanggung sendiri Mas. Jadi kalau untuk praktek dan lain-lain kita sediakan gratis, karena kita belum ada mes dan lain-lain. Mungkin ya insya Allah kalau misalnya nanti sudah punya mes, ya kita gratiskan full gitu loh. Sehingga itu nanti subsidi silang juga bagi teman-teman yang mampu, yang pengen belajar tentang bambu, ya subsidi silangnya itu. Sehingga kan ada biayanya, katakanlah satu orang bisa sampai mungkin 2 hari itu bisa sampai 1.500.000 sampai 3 juta sampai 5 juta, 4 jutaan lah gitu kan. Itu tergantung paketnya gitu. Sehingga apa yang mau diinginkan kita rincikan seperti itu ya Pak ya. Berapa lama Pak kurun waktu belajarnya? Ada yang paket singkat ada Mas, misalnya sehari itu maraton dari pagi sampai sore, pokoknya dapat ilmu ketiga-tiganya ada.
tapi kan tidak optimal Mas jadinya. Kemudian ada yang pakai 3 hari, saya setengah hari sehari ini proses pengawetan, kemudian proses pembibitan, dikasih tahu. Yang lain yang 2 hari proses produksi, bikin anyaman, bikin kerajinan, kalau bikin mebler minimal 3 hari waktunya. 3 hari ya Pak? Ya kalau mebler ya, karena memang harus, kalau dia dari nol harus lebih dari 3 hari biasanya. Berarti biayanya variatif, terus waktunya juga variatif ya Pak? Ya. Karena memang kita ikut serta, dalam artian kan tidak ada yang baku, kita keinginan dari konsumen, dari keinginan dari peserta. Kalau saya misalnya optimalnya pengen belajar laminasi full tentang laminasi, ya boleh saja untuk sekolahnya. Nah, kalau ngomongin ini balik lagi sih Pak, potensi pasar nih Pak tentang kerajinan bambu gimana Pak? Sangat besar sekali, sehingga itu pun karena kita kan back to nature, eco green dan lain-lain, itu adalah kampanye yang efektif bahwa bambu itu semakin diminati gitu kan. Banyak sekali dulu yang tidak ada potensi bambu, beberapa negara itu ternyata beramai-ramai menanam bambu karena ingin memanfaatkan bambu. Ya karena nilai tambah bambu sebetulnya kan sangat besar sekali, dia tidak memerlukan perizinan yang ribet dibanding dengan kayu gitu kan. Kayu kan ada SPLK, ada apa gitu kan. Tapi kalau bambu kan tidak ada SPLK-nya. Kemudian dia juga sisi pertumbuhan juga cepat Mas. Kita dari menanam itu 5-6 tahun setelah itu bisa dipanen. Tetapi setelah itu bisa setiap tahun bisa dipanen. Dari menanam, itu kan keunggulannya itu Mas. Jadi kan kalau kayu itu kan kalau sudah menanam sekali mungkin 10 tahun tebang habis, harus nanam nunggu 10 tahun lagi. Tapi kalau bambu kan tidak. Sekali nanam nanti dia tumbuh berumpun. Karena jenis kita itu berumpun, simpodial gitu kan, berumpun. Jadi nanti satu rumpun, kita tanam satu rumpun itu nanti muncul dalam 5-6 tahun, bahkan sampai 8 tahun itu kita biarkan, itu bisa sampai di atas 10 batang gitu kan dalam satu rumpun. Nah, panen pertama memang agak kecil-kecil gitu kan, tapi setelah panen kedua ketiga itu kan kita bisa tebang pilih lah gitu kan. Sehingga kan bisa satu rumpun itu bisa panen terus, sehingga sekali menanam setelah tahun ke-6 tahun ke-7 panen pertama kali, tahun ke-8 bisa panen lagi, tahun ke-9 panen lagi gitu. Mainnya tetap setiap tahun ya Pak ya? Setiap tahun, manennya setiap tahun, karena usia bambu itu tergantung nanti rebung, kemunculan rebung di kita itu kan rata-rata setahun itu muncul sekali. Beberapa jenis bambu yang komoditasnya kita datangkan kita untuk konsumsi pekerajinan, konsumsi mebler itu banyak yang setahun sekali. Tapi ada juga yang setiap saat ada gitu kan. Jenis bambunya apa Pak yang di sini benar-benar dibutuhkan gitu Pak? Kalau kita jenis bambu yang ada di kita itu ada bambu apus, ada bambu wulung, bambu hitam, kemudian bambu tutul juga ada, bambu petung, kemudian bambu legi, itu kita manfaatkan di sini. Tapi kalau di sentra itu rata-rata bambu wulung, tutul gitu aja, karena bikin lincah dan lainnya. Kalau anak muda harapannya silahkan beraktivitas dengan apapun yang sudah ditekuni gitu kan. Tapi kita di Ros Bambu membuka diri, yang mau bergabung silakan, kita menunggu nanti dalam bentuk magang, dalam bentuk apapun kita terima gitu kan. Apalagi teman-teman mahasiswa ini sini banyak magang juga, kita menerima mahasiswa magang untuk pria, untuk desain-desain baru pun kita menerima dari beberapa universitas yang ada di Yogyakarta. Kita juga membuka diri kerjasama dengan banyak pihak untuk
mungkin entrepreneurnya seperti apa, anak mudanya menyemangati pun bisa kita lakukan bersama-sama. Sudah Pak? Iya. Oke, terima kasih ya Pak ya. Ya, oke.